Saya berbaring telentang di meja pemeriksaan yang dingin di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Napas saya tertahan saat perawat pria itu mendekat, tangannya menyentuh punggung saya dengan lembut tapi tegas. "Tetap jaga posisi ini ya, Pak Rea, jangan gerak dulu," katanya dengan suara tenang yang membuat jantung saya berdegup tidak karuan. Kemudian, setelah diam beberapa detik yang terasa seperti selamanya, dia mencondongkan tubuh dan berbisik pelan di telinga saya, "Karena saya tahu saya juga suka pria seperti Anda." Kata-kata itu seperti petir menyambar di siang bolong. Saya menatap matanya yang coklat hangat, dan saat itu dunia seolah berhenti berputar. "Nama saya Rea, 28 tahun, akuntan di perusahaan multinasional di kawasan Sudirman. Saya hidup di apartemen kecil di Kemang, setiap hari terjebak macet Jakarta, pulang malam, dan pura-pura bahagia saat pulang ke rumah orang tua di Depok setiap akhir pekan. Orang tua saya, Pak Hadi dan Bu Siti, orang Jawa yang taat, selalu bertanya, kapan Rea bawa calon ke rumah. Kakak saya sudah punya 2 anak, dan tekanan itu semakin berat setiap tahun. Saya pernah pacaran dengan perempuan 2 kali hanya untuk menutupi, tapi setiap malam saya merasa hampa, seperti hidup di balik topeng yang semakin berat. Sakit punggung kronis ini datang karena duduk 8 jam di depan komputer. Hari itu saya datang kers untuk isioterapi, tidak pernah terbayang akan bertemu seseorang yang mengubah segalanya. Perawat itu bernama Dimas, 20 genep tahun, kulit sawo matang, senyumnya tulus, gerakannya profesional tapi ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Setelah pemeriksaan selesai, dia membantu saya duduk perlahan. "Kalau ada yang ingin dibahas lagi, hubungi saya saja," katanya sambil menyelipkan kartu nama ke tangan saya. Jari kami bersentuhan sebentar, dan saya merasa arus listrik kecil mengalir. Pulang ke apartemen, saya duduk di balkon memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Macet di bawah sana terdengar samar, suara klakson dan motor. Kata Dimas terus berputar di kepala. "Saya juga suka pria seperti Anda." Apakah dia serius? Apakah ini jebakan? Atau apakah ada orang lain yang merasakan hal yang sama di negeri ini? Malam itu saya hampir tidak tidur. Besok paginya, meski punggung sudah agak mendingan, saya memesan janji olowok. Di ruang tunggu, saya melihat Dimas dari kejauhan sedang membantu pasien lain. Senyumnya sama, tapi sekarang saya melihatnya dengan cara yang benar-benar berbeda. Kami bertemu lagi setelah jam kerjanya. Dia mengajak saya ke warung kopi susu di belakang res. Duduk di kursi plastik di bawah pohon trembesi, kami ngobrol ringan dulu tentang cuaca panas Jakarta, lalu perlahan masuk ke hal yang lebih dalam. Dimas cerita bahwa dia berasal dari Surabaya, keluarganya juga tradisional, ayahnya pensiunan guru. "Dulu saya takut sekali," katanya sambil menatap gelas kopi. "Tapi pelan-pelan saya belajar menerima diri sendiri. Hidup terlalu pendek untuk terus bersembunyi." Saya hanya diam mendengarkan, tapi dalam hati ada sesuatu yang retak, seperti dinding yang selama ini saya bangun mulai retak. Hari itu kami berpisah dengan janji bertemu lagi akhir pekan. Di perjalanan pulang naik ojek online, angin malam menerpa wajah saya. Untuk pertama kali dalam hidup, saya merasa tidak sendirian di kota sebesar ini. Tapi juga takut. Sangat takut. Apa yang akan terjadi kalau orang tua tahu? Apa yang akan dikatakan teman-teman kantor? Tapi senyum Dimas dan kata-katanya terus menghangatkan dada saya. Malam itu sebelum tidur, saya memandang kartu namanya lama sekali. Mungkin ini awal dari sesuatu yang selama ini saya tolak. Mungkin ini awal saya belajar mencintai diri sendiri. Akhir pekan itu kami bertemu di sebuah chai kecil di Kemang. Dimas datang dengan kaos polo putih sederhana, rambutnya masih agak basah karena baru mandi setelah shift pagi. Kami duduk di sudut, jauh dari keramaian. Saya cerita tentang pekerjaan saya yang monoton, tentang ibu yang setiap telepon selalu menanyakan sudah ada calon belum.
Dimas mendengarkan dengan sabar, sesekali mengangguk. Saya mengerti, katanya pelan. Di Indonesia ini sulit sekali. Tapi kalau kita terus bohongi diri sendiri, lama-lama kita yang hancur. Percakapan kami mengalir seperti air. Dia cerita tentang pasien-pasiennya yang kadang curhat hal pribadi, tentang bagaimana dia harus menjaga profesionalisme tapi juga empati. Saya merasa nyaman, seperti bertemu teman lama yang sudah mengerti tanpa perlu banyak kata. Ketika kami berpisah di depan Cae, Dimas menyentuh bahu saya sebentar. Jangan ragu menghubungi saya kapan saja, Rea. Sentuhan itu ringan tapi cukup membuat saya tersenyum sepanjang jalan pulang. Minggu berikutnya kami semakin sering bertukar pesan. Mulai dari sudah makan belum, sampai cerita panjang tentang mimpi masa kecil. Saya mulai merasa ada ruang di dada yang selama ini kosong. Di kantor, saya masih pura-pura normal, ikut ngobrol soal cewek dengan rekan kerja, tapi setiap malam saya menunggu notifikasi dari Dimas. Suatu malam, setelah rapat sampai larut, saya meneleponnya. Saya takut, saya akui. Takut kalau ini semua salah. Dimas diam sebentar, lalu jawab dengan suara lembut, salah itu kalau kita menyakiti orang lain. Kalau kita hanya mencintai dengan tulus, menurut saya tidak salah. Kami mulai bertemu lebih sering, tapi selalu di tempat yang sepi. Jalan-jalan di Taman Suropati malam hari, makan sate di pinggir jalan di Menteng, atau hanya duduk di mobil Dimas sambil mendengarkan lagu-lagu Indonesia lama. Setiap pertemuan, saya merasa semakin dekat dengannya. Ada momen kecil yang membuat hati saya berbunga, cara dia tertawa, cara dia memandang saya seolah saya adalah satu-satunya orang di dunia. Tapi di balik itu, konflik batin saya semakin besar. Ibu menelepon, Rea, ada anak tetangga, anaknya dokter, baik sekali. Mau dikenalin? Saya hanya bisa bilang nanti dulu, Bu. Suatu sore, kami duduk di tepi danau buatan di kawasan Pik. Angin sepoi-sepoi. Dimas memegang tangan saya sebentar di bawah meja. Saya tidak memaksa apa-apa, Rea. Saya hanya ingin kamu tahu, kamu tidak sendiri. Air mata saya hampir jatuh. Malam itu saya pulang dengan hati penuh. Untuk pertama kali saya berani membayangkan masa depan di mana saya tidak perlu bersembunyi lagi. Tapi saya juga tahu jalan ini tidak mudah. Masyarakat, keluarga, agama, semua seperti dinding tinggi yang harus saya hadapi. Tapi dengan Dimas di sisi, saya merasa mungkin suatu hari saya bisa melompat. Hubungan kami semakin dalam. Kami mulai berbagi rahasia yang paling gelap. Saya cerita tentang masa SMA ketika saya jatuh cinta pada teman sekelas laki-laki tapi langsung menekannya karena takut dosa. Dimas cerita tentang pengalaman pertamanya di Surabaya, bagaimana dia hampir diusir dari kos karena ketahuan. Kami saling menguatkan. Di tengah kota Jakarta yang sibuk, kami menemukan tempat kecil milik kami sendiri. Suatu malam, setelah makan malam di warung Padang dekat kantor saya, kami berjalan kaki di trotoar Sudirman. Lampu-lampu gedung pencakar langit berkelap-kelip. Dimas berhenti memandang saya lama. Rea, saya jatuh cinta padamu, katanya pelan. Kata itu sederhana, tapi cukup membuat dunia saya berputar. Saya tidak langsung jawab, hanya memeluknya sebentar di tempat gelap. Itu pelukan pertama kami, hangat, penuh harap dan takut. Tapi tekanan keluarga semakin kuat. Ibu mengirim foto gadis cantik, anak rekan kerja ayah. Cocok sekali, Rea. Umurmu sudah 28. Saya merasa sesak. Di kantor, teman baik saya, Budi, mulai curiga. Kamu sering senyum-senyum sendiri akhir-akhir ini. Ada cewek ya? Saya hanya tertawa, tapi dalam hati takut kalau rahasia terbongkar. Dimas dan saya memutuskan untuk lebih hati-hati. Kami bertemu di tempat-tempat jauh, seperti Drie ke puncak akhir pekan, duduk di warung kopi di pinggir jalan sambil memandang kabut. Di sana kami bisa lebih bebas.
Tangan kami saling genggam, cerita tentang masa depan yang kami impikan, mungkin pindah ke kota kecil, atau sekadar hidup tenang tanpa takut. Tapi setiap kali pulang ke Depok, saya melihat wajah orang tua yang penuh harap, dan rasa bersalah menyergap. Konflik batin saya mencapai puncak ketika ibu sakit ringan dan saya pulang mengurus. Di kamar, ibu memegang tangan saya, "Rea, ibu ingin lihat kamu bahagia, punya keluarga sendiri." Air mata saya jatuh diam-diam, malam itu saya telepon Dimas, suara saya bergetar. Saya tidak tahu harus bagaimana. Dimas hanya bilang, "Kita hadapi bersama, Rea. Langkah demi langkah." Kata-kata itu memberi kekuatan. Hubungan kami semakin kuat, tapi saya tahu badai sedang mendekat. Rahasia kami hampir terbongkar. Budi, teman kantor, melihat saya dan Dimas di sebuah mal di Pik. Dia tidak langsung bertanya, tapi saya lihat pandangannya berubah. Beberapa hari kemudian di kantor, Budi menarik saya ke ruang meeting. "Rea, kamu dengan laki-laki itu apa hubungan kalian?" Saya membeku. Saya menyangkal, bilang hanya teman isioterapi. Tapi Budi tidak bodoh. "Saya tidak menghakimi, tapi hati-hati ya. Keluarga kamu tahu." Malam itu saya cerita ke Dimas. Dia tenang, tapi saya lihat kekhawatiran di matanya. "Kita harus lebih hati-hati." Tapi cinta kami sudah terlalu dalam. Kami terus bertemu meski dengan risiko. Suatu malam di apartemen saya, kami duduk berdua, hanya menonton film tanpa banyak bicara. Tangan kami saling genggam sepanjang malam. Itu momen tenang yang saya ingat selamanya. Tapi bencana datang. Ibu menelepon, suaranya gemetar. "Rea, ada yang bilang kamu sering kelihatan dengan laki-laki di mal." "Benar." Saya panik, bilang hanya teman. Tapi ibu tidak percaya sepenuhnya. Ayah ikut bicara, suara tegas, "Kamu anak laki-laki, harus bertanggung jawab." Saya merasa dunia runtuh. Dimas datang ke apartemen saya malam itu, memeluk saya lama. "Kita bisa lewati ini." Di tengah krisis, kami semakin dekat. Dimas cerita tentang pengorbanannya dulu, bagaimana dia pernah putus dengan pacar karena tekanan keluarga. "Saya tidak mau kamu alami hal yang sama," katanya. "Tapi saya tahu, saya harus memilih. Cinta atau keluarga. Pilihan yang tidak pernah mudah di Indonesia ini." Titik terendah datang ketika Budi, karena khawatir, menelepon ayah saya tanpa sepengetahuan saya. Ayah datang ke apartemen saya malam itu, wajahnya pucat. "Rea, apa yang kamu lakukan? Ini dosa besar." Saya menangis, mencoba jelaskan, tapi ayah hanya bilang, "Pulang ke rumah sekarang. Kita bicara baik-baik." Dimas menelepon, suara khawatir. "Saya akan mundur kalau itu yang terbaik untuk kamu." Kata itu menyakitkan. Saya merasa kehilangan segalanya. Beberapa hari saya tinggal di Depok, suasana rumah tegang. Ibu menangis diam-diam, ayah diam saja. Saya merasa seperti anak kecil lagi. Di kamar lama saya memandang oto keluarga, hati saya hancur. Apakah saya egois? Apakah saya harus mengorbankan cinta untuk kedamaian mereka? Dimas menghormati jarak, hanya kirim pesan pendek, "Saya selalu ada untukmu." Saya hampir menyerah. Hampir memutuskan untuk menikah dengan gadis yang ibu kenalkan. Tapi suatu malam, saya ingat kata Dimas pertama kali, "Dirs, saya juga suka pria seperti Anda." Kata itu memberi kekuatan. Saya menyadari kalau saya terus bersembunyi, saya akan mati perlahan. Saya telepon Dimas, suara bergetar, "Saya tidak bisa tanpa kamu." Dimas datang ke Depok diam-diam, kami bertemu di taman dekat rumah. Pelukan kami penuh air mata. Itu pengorbanan terbesar Dimas, datang ke wilayah yang berbahaya bagi kami berdua. Saya memutuskan untuk bicara jujur dengan orang tua. Percakapan itu berat, penuh tangis dan kemarahan.
Ayah bilang kamu bukan anak saya lagi, ibu hanya menangis. Saya pulang ke Jakarta dengan hati hancur tapi juga lega. Dimas menunggu di apartemen memeluk saya tanpa kata. Kami tahu perjalanan masih panjang tapi kami tidak lagi sendirian. Setelah badai, ada ketenangan. Orang tua saya pelan-pelan mulai bicara lagi meski masih dingin. Kakak saya yang lebih moderat membantu menjembatani. Di kantor, Budi minta maaf dan kami tetap teman. Dimas dan saya memutuskan untuk tetap bersama, meski hati-hati. Kami pindah ke apartemen baru di daerah yang lebih sepi, mulai membangun rutinitas kecil, masak bersama, jalan pagi di taman, merencanakan liburan ke Bali suatu hari. Saya mulai terapi sendiri untuk mengatasi rasa bersalah. Dimas terus bekerja di RS, semakin dihargai karena empati pasiennya. Kami belajar bahwa cinta tidak harus sempurna, tapi harus tulus. Suatu malam di balkon apartemen baru, memandang lampu Jakarta yang sama seperti dulu, saya bilang, terima kasih sudah mengubah cara saya melihat dunia. Dimas tersenyum, kita saling mengubah. Kami masih menghadapi tatapan aneh di tempat umum, telepon ibu yang kadang penuh harap, tapi kami lebih kuat. Perjalanan ini mengajarkan saya bahwa identitas bukan pilihan, tapi penerimaan adalah keputusan. Cinta kami bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari hidup yang lebih jujur. Apakah benar bahwa seseorang harus mengorbankan kebahagiaan pribadinya demi menjaga harmoni keluarga dan masyarakat? Benar atau salah?